dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi dalam acara debat pada pagi hari ini dengan saya Andika Putri Sinta dan saya Sumi Sahana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kami dalam acara debat dengan mosi yang tentunya tidak kalah asik dengan debat yang lain. Oke, perkenalkan dulu, saya Andika Putri Sinta dan saya Sumi Sahana sebagai moderator di sini, dan kemudian debat kali ini dibagi menjadi dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Mungkin dari tim afirmasi bisa memperkenalkan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Mufti Iswaria. nama saya Arafah Adelfia, Nama saya Fatul Soleha. nama saya Aini Kalpana. Saya Abdullah. Dilanjut dengan tim oposisi, silakan untuk memperkenalkan dulu. Saya Bisa Siti. Saya Aslam Putri Anjani. Saya Al Faisal. Saya Ferian Diantau. Saya Bintar Manaki. Oke, balik lagi di tema debat kali ini adalah tentang dampak Korean Wave. Kita semua sudah tidak asing lagi dengan dampak Korean Wave karena di Indonesia ini tentunya sudah banyak sekali orang-orang, terutama remaja-remaja yang mulai mengidolakan Korean Wave ini. Jadi Mbak Sini, Iya benar banget nih, bahkan sudah mendunia ya. Siapa yang tidak tahu K-pop? Hampir seluruh anak muda di dunia pasti tahu, dan tidak jauh dari pembahasan kali ini adalah mengenai dampak Korean Wave bagi generasi muda. seperti yang kita tahu bahwa Korean Wave ini adalah hal yang berhubungan dengan film, kemudian musik, lifestyle, dan semacamnya. Iya, dan Korean Wave ini muncul di Indonesia sebagai globalisasi yang berkembang di Indonesia dalam dekade terakhir ini. Oke, langsung saja mungkin dari tim afirmasi bisa mengutarakan argumennya mengenai dampak Korean Wave. Kira-kira menurut kalian tuh dampaknya positif atau negatif? Oke, izin masuk ya. Adanya Korean Wave itu justru bagus bagi perekonomian. Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama seperti ekspansi budaya ke luar negeri agar budaya Indonesia lebih dikenal dan dikagumi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri dan juga di kancah dunia. Iya benar sekali. Selain itu adanya Korean Wave tersebut kita bisa belajar banyak dari tentang budaya yang ada di Korea, dari lewat drakor, lagu maupun lifestyle yang ada di sana. Nah, dan nggak cuma itu aja. Jadi ketika kita nonton drakor itu kita nggak cuma sekedar nonton, tapi kita juga belajar tentang budaya yang ada di Korea. Karena dengan menonton drakor itu kan bisa kita menonton drakor tentang kolosal di mana itu kan masih ada. Nah, dengan menonton itu kita bisa tahu gimana sih sejarah yang Korea ke sana. Jadi dengan adanya dampak Korea seperti generasi muda ini, menurut saya berdampak positif karena kita bisa belajar tentang sejarah yang di sana. Dan juga kalau kita bicara tentang musik K-pop itu kan banyak di sana yang memiliki makna yang memotivasi. Contohnya itu lagunya BTS, Revolution. Siapa sih yang nggak tahu lagu itu? Dimana lagu itu tuh pernah viral di tahun 2020 ketika masa pandemi datang. Nah, di lagu itu tuh bermakna tentang kehidupan yang penuh ketidakpastian di masa COVID-19. Nah, di lagu itu tuh mengandung pesan bahwa kita dituntut atau dianjurkan untuk tetap semangat meskipun dalam keadaan hidup yang tidak pasti karena kondisi COVID-19. Nah, di sana kita diajarkan bahwa hidup akan bersih. Menambahkan juga, seperti idol itu juga kita bisa menambah relasi pertemanan. Meski hubungan pertemanan online, tetapi para K-popers memiliki banyak teman dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, karena sesama penggemar idol yang disukai. Oke, baik, saya akan menambahkan lagi dari Baleka ya. K-pop ini juga mengerti generasi muda lebih kreatif dari adanya K-pop ini, jadi generasi muda ini akan lebih kreatif. Nah, apa bisa lebih kreatif? Dari sini mereka meniru gaya cara berpakaiannya atau cara stylenya dan sebagainya, mungkin sedikit dari K-pop itu. Nah, dan tentunya sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Jadi yang ada di Indonesia ya itu misalnya dari jalan yang terbuka-buka lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari tim afirmasi menganggap bahwa
positifnya. Bagi generasi muda, kita tahu sendiri bahwa budaya Korea itu sangat bertolak belakang dengan budaya ketimuran, khususnya di Indonesia, dan hal ini itu dapat merusak citra budaya timur yang terkesan sopan. Izin menyanggah, jika dilihat dari kacamata Islam, jelas sangat bertentangan. Korea Selatan itu cenderung menyenangkan dengan tipe kehidupan borjuis yang memicu pola hidup hedonis materialis bagi generasi. Busana yang terkesan terbuka dan interaksi laki-laki dan perempuan yang sangat bebas. Izin tambahkan juga, bahkan yang lebih berbahaya dari Korean Wave itu telah mengubah mindset para generasi muda. Hal ini yang menyebabkan terkikisnya akhlak generasi dan tentu saja jauh dari nilai keislaman. Menambahkan juga dampak negatif lainnya juga menyebabkan tergesernya budaya yang ada di Indonesia. Kita seperti lebih mengutamakan budaya negara lain daripada budaya bangsa sendiri, dan seolah-olah kita hanya ingin selalu meniru semua aspek dan kehidupan yang berbau Korea. Menambahkan juga, nah hal tersebut juga sangat membuang-buang waktu atau sia-sia. Generasi muda sekarang ini kadang lupa waktu untuk belajar, hanya melihat hiburannya saja. Oke, jadi bagaimana nih tim afirmasi? Bisa ditanggapi lagi atau mungkin ada lagi dampak positif yang bisa kalian sampaikan mengenai Korean Wave ini? Izin menanggapi dari beberapa pernyataan di tim oposisi ya. Terkait budaya, kita di sini kan hanya mempelajari budaya Korea. Jadi bukan berarti kita itu meninggalkan budaya Indonesia seperti itu. Budaya Korea hanya kita jadikan pengetahuan dan tidak semuanya itu kita tiru. Kita sebagai generasi muda juga mencintai negara Indonesia kok. Saat dari kemerdekaan pun kita juga ikut andil. Bahkan jika perlu diingat, banyak dari penggemar idol yang telah membantu kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oke, saya juga menambahkan, berbicara tentang konteks negara Islam ya, kita kan tahu sendiri, memang mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Hanya saja, negara kita kan negara demokrasi dan toleransi. Tidak hanya Islam, tetapi juga beberapa agama lain juga ada. Jadi perihal style seseorang itu ya hak mereka. Ya penting masih sopan dan tidak mengganggu, bahkan tidak merugikan orang lain. Dan juga izin menyangka terkait soal pembuang-buang waktu dan juga menghabiskan uang. Kita tidak bisa seenaknya menjadi seseorang dia menggunakan uangnya sia-sia, karena kan setiap orang punya caranya mereka sendiri untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, seseorang yang emang mengidolakan sebuah aktor atau penyanyi dari Korea itu kan, jika kita lihat dari sisi lain, jadi kita nggak bisa nih melihat dari satu sisi. Kita lihat bahwa memang seolah-olah orang menganggap bahwa itu kan kamu cuma halu dan berkenaan mimpi, tapi tanpa kita tahu itu adalah salah satu bentuk cara dia untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selama itu tidak diberikan itu masih boleh. Izin menanyakan beberapa kepada tim afirmasi bahwa yang dibicarakan Mbak Eni tadi kan mengenai fanatisme ya. Nah, jadi adanya Korean Wave ini menyebabkan generasi muda itu fanatik atau fanatisme terhadap Korean Wave, baik itu K-pop maupun K-drama. Banyak dari mereka yang memiliki rasa suka dan kagum yang terlalu tinggi, menyebabkan adiksi rasa suka untuk memiliki Korean Wave itu sendiri. Jadi mereka lebih loyalitas kepada aktor-aktor maupun K-pop itu sendiri. Kemudian banyak dari mereka pasti membeli serta mengoleksi benda material seperti album, poster dan lain sebagainya. Bahkan tingkat tertingginya adalah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan idolanya. Itu lebih enggak sesuai dengan ajaran di Indonesia. Menarik juga ya, penggemar yang fanatik Korean Wave itu bisa kita simpulkan punya gaya hidup yang konsumtif. Bisa dilihat dari dampak negatifnya, mereka itu banyak membeli barang dari luar daripada membeli barang di negaranya sendiri. Banyak dari mereka itu menonton drama tanpa mempertimbangkan waktu yang dipergunakan, serta membeli barang-barang seperti merchandise tanpa mempertimbangkan nilai harga dari barang tersebut. Oke, saya mau menanggapi ya. Oke, jadi di sini ya, harusnya kita bisa mengkritik apa itu Korean Wave itu.
bisa saja Korean Wave itu bisa menjadi motivasi diri kita. Mungkin dari musiknya itu bisa jadi wah dari pengen belajar nih. Jadi ada musiknya, ada lagi kita musik, jadi dia semangat belajar untuk menguasai apa yang itu. Nah, atau bahkan bisa memotivasi dalam dirinya dan ada Korean Wave itu. Jadi seperti itu. Oke, dan juga menambahkan terkait tadi kan fanatisme kita. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dari seseorang yang emang sedang menggunakan sebuah aktor atau idol musik pop itu, mereka itu sebenarnya terinspirasi dari mereka. Ada sebuah alasan di mana seseorang itu memilih mengidolakan seseorang, dimana mungkin itu ada dia di versi orang lain atau kehidupan yang idolnya jalani itu sesuai sama apa yang dia rasakan. Contohnya, kita tahu salah satu member BTS namanya Suzy. Dia adalah salah satu member yang sangat bekerja keras dan luar biasa. Karena apa? Di usianya yang bisa dibilang lebih yang paling tua dari member yang lainnya, dia berusaha untuk menyeimbangi dengan member yang lain. Dimana passion dia itu sebenarnya nggak di musik. Jadi awal-awal dia try itu benar-benar nggak tahu mana tentang dunia musik itu seperti apa, dance itu seperti apa. Jadi dia benar-benar berusaha untuk bisa terjun dalam dunia tersebut. Dan dimana sampai sekarang dengan semangatnya dia berlatih dan bekerja keras itu kan mampu memotivasi semua orang. Bahkan dengan usaha yang telah ia perjuangkan, dia sampai dijuluki sebagai super voice karena suaranya ini sangat bagus dan tetap stabil saat bernyanyi live sampai terus. Oke, ada tambahan juga. Selain itu, Korean Wave membantu para remaja untuk menemukan nilai dirinya. Mungkin dapat tercermin dalam salah satu drama Korea, yaitu Itaewon Class yang pernah booming di tahun 2020. Yang salah satu aktornya memiliki karakter yang sangat kuat tentang kebenaran, walaupun dia diremehkan, diinjak harga dirinya dan dimaki. Namun tetap dia berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu kebenaran. Memang tidak mudah untuk memiliki karakter diri, tapi para remaja Indonesia sudah mulai menemukan dan meresapi apa karakter diri mereka berkat tayangan dari Korea yang membuat semangat untuk menemukan jati dirinya sendiri. Ya, silakan mungkin dari tim oposisi mau menanggapi. Nah, tapi Pak, hal itu justru sangat membuang-buang waktu dan sia-sia karena mereka lupa waktu untuk belajar, hanya mengenai tujuannya. Jam tidur juga terganggu gara-gara menonton drama Korea dan membuang uang hanya untuk kesenangannya. Bahkan kesehatan mata juga terganggu karena keseringan melihat ponsel. Kita juga bisa terkena insomnia atau kesulitan tidur karena terlalu sering bergadang hanya untuk menonton drama yang disukai. Hal ini tentu sangat menyita waktu istirahat. Baik, menambahi di sisi lain ada dampak yang kurang baik bagi karakter pendidikan remaja di Indonesia terhadap peresapan Korean Wave tersebut. Sering kita temukan di media sosial bahwa remaja sekarang terlalu berlebihan dan sensitif dalam berkomentar mengenai idol yang mereka sukai. Ada hal-hal yang tidak wajar untuk diketik dalam kolom komentar idol mereka yang terkadang menyinggung orang lain. Bahkan banyak dari karakter remaja yang tidak ingin idol mereka disukai, dikritik, diberi saran karena mereka menganggap idol yang mereka sukai sempurna dalam segala hal dan menganggap bahwa orang yang memberikan saran belum tentu seperti idol yang mereka sukai. Padahal saran itu sebenarnya bebas dikemukakan siapapun dan ada baiknya dengan bahasa yang sopan serta dapat membangun ke arah yang lebih baik. Tetapi seperti yang sudah disampaikan dari awal, tidak semuanya itu seperti itu. Sebagai generasi muda yang cerdas, kita perlu menyaring informasi yang sekiranya baik dan yang tidak. Jangan mudah menjudge suatu hal. Terkadang orang-orang seenaknya berkomentar tanpa tahu bagaimana menjadi salah satu dari mereka. Dari itu Mbak, banyak dampak negatif daripada manfaatnya. Makanya kita itu sangat tidak suka dengan Korean Wave. Izin menambahkan juga, suka itu boleh, ngefans itu boleh, tapi juga tetap harus ada batasannya. Jangan sampai malah memberikan dampak buruk bagi diri kita sendiri, apalagi ke orang lain. Oke, cukup. Semuanya
di mana-mana ya, semakin membahas suka dan tidak suka. Oke, jadi tadi itu membahas mengenai dampak Korean Wave. Mungkin kita ambil dua sudut pandang yang berbeda ya. Jadi menurut kami, dari kesimpulan kami itu Korean Wave memiliki dampak positif dan juga negatif, tergantung bagaimana kita menggunakan atau terinspirasi dari Korean Wave tersebut. Saya ambil dari Mbak Eni tadi, lebih mengambil sudut pandang yang mungkin menginspirasi, memotivasi dirinya untuk bagaimana sih mengasah karakter kita. Kalau dari sini mungkin sekarang ini banyak ya orang-orang yang mungkin mulai fanatik, kemudian terlalu tergila-gila dengan opa-opa Korea seperti itu. Tapi balik lagi, kita harus mengambil dua sudut pandang yang berbeda dalam suatu hal. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan nih, kira-kira gimana ini untuk berdiskusi ya, gimana caranya kita tahu dunia luar mengenai Korean Wave, tetapi kita masih berjiwa nasionalisme dan berakidah dengan baik. Itu kira-kira gimana? Siapa yang bisa menjawab dari tim oposisi atau afirmasi mungkin? Kalau bicara tentang gimana cara kita untuk bisa mengenal dunia luar ya kalau kita sih boleh-boleh aja mengenal seseorang, tapi dari itu kan kita harus tetap nggak boleh memiliki batasan. Dan ketika kita mengenal seseorang ya kita harus dengan berpikiran sehat. Kita tahu bahwa seseorang itu apalagi kita tahu bahwa mereka itu sesuatu kita jangkau, apalagi kita bertemu. Jadi kita harus sadar diri bahwa itu hanyalah untuk kesenangan diri kita. Intinya lebih sesuai batasan aja jika mengenal seseorang. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua dampak tadi itu memang ada, dan seperti yang dikatakan ini bahwa kita boleh mengidolakan seseorang, tapi ada batasan tertentu dalam mengidolakan seseorang. Jadi jangan sampai bersifat fanatik dan kita lupa diri seperti itu. Jadi debat kali ini tidak ada pemenang baik oposisi maupun afirmasi, karena kita masih dua sudut pandang berbeda ini memang benar-benar ada, dan kita tarik kesimpulan bahwa kita boleh mengidolakan seseorang atau kita boleh meniru suatu gaya atau lifestyle kehidupan, tapi kita harus tetap bagaimana caranya kita tetap menjadi Indonesia dan berakidah dengan baik sesuai dengan ajaran kita.